Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lelik Hoeroyaroh, mahasiswa PPG Prajabatan UMC. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dalam memodifikasi modul ajar. Sebelum dimodifikasi, modul ajar tersebut untuk satu semester ada 7 alur pembelajaran yang diawali dengan identitas modul, selanjutnya dilanjutkan dengan kompetensi inti di tiap alur pembelajarannya. Saya memilih untuk memodifikasi alur pembelajaran 2 atau lebih tepatnya pertemuan 2 jadi identitas, kompetensi inti, serta kegiatan pembelajarannya menyatu. Strategi pembelajaran. Sebelum dimodifikasi, belum adanya strategi pembelajaran. Akan tetapi, sesudah dimodifikasi, saya memilih strategi pembelajaran Student Center Approach di mana peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pengubahan kompetensi awal. Kompetensi awal merupakan pengetahuan ataupun keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Sebelum dimodifikasi, keterampilan awalnya yaitu pada materi ini peserta didik akan mempelajari mengenai perspektif. Menggambar merupakan keterampilan memindahkan apa yang dibayangkan pikiran atau ditangkap mata ke dalam bentuk 2 dimensi pada kertas. Sesudah dimodifikasi, peserta didik dapat memahami pentingnya menjaga lingkungan. Peserta didik dapat membuat kerajinan tangan dari bahan bekas. Pengubahan media sarana dan prasarana untuk menyesuaikan dengan pembelajaran. Sebelum dimodifikasi, hanya ada sarana dan prasarana. Yang pertama, buku pembelajaran seni rupa kelas 4, alat tulis, internet, gunting, lem, kertas minyak, benang kasur, kamera. Sedangkan sesudah dimodifikasi, media sarana dan prasarananya menyesuaikan dengan pembelajaran, yaitu ada buku siswa, buku guru, video pembelajaran, speaker, proyektor, laptop dengan akses internet, serta plastik bekas. Pengubahan model pembelajaran. Model pembelajaran sebelum dimodifikasi yaitu menggunakan resiprokal, salah satu gaya mengajar yang menekankan siswa lebih banyak aktif untuk belajar dan guru hanya berperan sebagai fasilitator yang memantau setiap kegiatan yang dilakukan oleh siswa di dalam pembelajaran. Setelah dimodifikasi yaitu menjadi model pembelajaran Project Based Learning. Pengubahan model pembelajaran dikarenakan dalam tujuan pembelajaran menganalisis video dan memberikan solusi atas masalah yang ada. Selanjutnya membuat produk dari sampah plastik. Jadi yang paling tepat untuk model pembelajarannya yaitu Project Based Learning. Selanjutnya ada penambahan alur tujuan pembelajaran. Karena sebelumnya belum ada alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat menganalisis masalah sampah plastik dan memberikan solusi. Yang kedua, peserta didik dapat membuat satu karya seni kerajinan dengan memanfaatkan sampah plastik dengan percaya diri. Pengubahan tujuan pembelajaran. Jika diperhatikan, tujuan pembelajaran yang tertera tidak diturunkan atau tidak dijadikan acuan untuk membuat kegiatan inti. Dilihat juga untuk LKPD hanya menyebutkan jenis plastik, tidak ada analisis ataupun merancang seni kriya berdasarkan bahan sampah plastik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan karena ada pengubahan model pembelajaran, maka ada beberapa tujuan pembelajaran yang dihilangkan. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran sesudah modifikasi. Tujuan pembelajarannya yaitu pertama, melalui penayangan video mengenai sampah plastik, peserta didik dapat memberikan solusi yang tepat. Yang kedua, melalui penugasan, peserta didik diminta untuk mendaur ulang sampah plastik menjadi kerajinan tangan. Pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik biasanya diajukan pada awal pembelajaran untuk memperkenalkan topik baru dalam memancing perhatian siswa, bukan materi yang akan diajarkan. Pertanyaan pemantiknya sebelum dimodifikasi, apa yang dimaksud dengan daur ulang? Mengapa sampah plastik dapat mencemari lingkungan? Bagaimana pengoduan jenis-jenis plastik? Sedangkan sesudah dimodifikasi, pertanyaan pemantiknya, ketika kalian jajan, tempatnya pakai apa? Jika dilihat di lingkungan sekolah ini, kebanyakan sampah apa yang ada? Apa yang dilakukan untuk mengurangi sampah plastik?
Selanjutnya ada pengubahan asesmen. Sebelum modifikasi, asesmen diagnostiknya dilakukan di awal dengan pretest yang dapat mengetahui kemampuan awal peserta didik. Asesmen diagnostik dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Akan tetapi, asesmen diagnostiknya tidak dilampirkan dalam modul ajarnya. Selanjutnya, asesmen formatif. Guru melakukan penilaian saat peserta didik berdiskusi dan memberikan penilaian tugas peserta didik mengisi LKPD yang dikerjakan. Setelah dimodifikasi asesmen diagnostiknya, saya menggunakan asesmen diagnostik non-kognitif. Untuk asesmen formatifnya, saya menggunakan penilaian sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Ketiga ranah. Sebelumnya hanya penilaian dalam keterampilan saja di LKPD. Selanjutnya ada rancangan asesmen diagnostik non-kognitif yang telah saya buat untuk mengetahui minat siswa dan gaya belajar siswa. Pertanyaan untuk mengetahui minat siswa diantaranya pelajaran apa yang paling disukai, pelajaran apa yang kurang disukai, kegiatan di sekolah yang kamu sukai, apa hobimu, apa cita-citamu, ekstrakurikuler apa yang diikuti, apa jenis buku yang kamu sukai, apa jenis olahraga yang kamu sukai. Untuk gaya belajar, pertanyaannya antara lain apakah kamu lebih suka melihat gambar atau mendengarkan suara ketika belajar, apakah kamu suka belajar sendiri atau bersama teman-teman, apakah kamu lebih suka belajar di pagi hari, siang hari, atau malam, apakah kamu lebih suka belajar dengan cara menulis catatan atau mendengarkan penjelasan, apakah kamu lebih suka belajar dengan banyak istirahat singkat atau belajar dalam waktu yang lama sekaligus. Nanti dari pertanyaan tersebut hasilnya dituliskan. Setelah hasilnya dituliskan, guru harus melakukan tindak lanjut. Ketidaksesuaian dengan tujuan pembelajaran. Sebelum dimodifikasi tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menganalisis masalah sampah plastik dalam kelestarian lingkungan sekitar dengan baik. 2. Peserta didik dapat memilih 2 bahan dari sampah plastik untuk dimanfaatkan dalam pembuatan seni kriya dengan baik. 3. Peserta didik dapat merancang seni kriya berdasarkan bahan sampah plastik yang telah dimiliki dengan baik. 4. Peserta didik dapat membuat satu karya seni kerajinan dengan memanfaatkan sampah plastik dengan percaya diri. 5. Peserta didik dapat membuat desain produk dari sampah plastik berdasarkan prinsip desain yang baik dengan percaya diri. Sedangkan kegiatan intinya yaitu sebelum peserta didik berdiskusi, guru mulai bertanya dengan menggunakan pertanyaan pemantik. Guru memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk menjawab pertanyaan dari guru. Guru memberikan apresiasi kepada semua peserta didik yang mau menjawab. Guru memberikan bahan diskusi tentang daur ulang kerajinan plastik. Kemudian, peserta didik menuliskan jenis-jenis plastik dan tingkat bahaya serta terurainya. Peserta didik berdiskusi dengan teman sebangkunya dan menuliskan jawaban dari diskusi jenis-jenis plastik dan tingkat bahayanya serta terurainya. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Guru memberikan apresiasi. Guru menutup diskusi dengan memberikan penguatan kepada jawaban-jawaban peserta didik. Sedangkan setelah dimodifikasi, melalui penayangan video mengenai sampah plastik, peserta didik dapat memberikan solusi yang tepat. Melalui penugasan, peserta didik dapat mendaur ulang sampah plastik menjadi kerajinan tangan. Untuk kegiatan intinya, peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok. 2. Guru menayangkan video berkaitan dengan sampah plastik yang menumpuk. 3. Peserta didik diminta untuk mengamati video tersebut. Guru melakukan tanya jawab apa yang kalian lakukan untuk mengurangi sampah plastik. Apakah bisa dibuat kerajinan? Kerajinan apa yang akan kalian buat untuk mengurangi sampah plastik? Selanjutnya, guru memberikan lembar LKPD. 6. Peserta didik diminta untuk memberikan solusi terkait video tersebut. Siswa dibebaskan untuk mendaur ulang sampah plastik. Dalam modul ajar tersebut tidak terdapat refleksi. Untuk modifikasinya, saya menambahkan refleksi siswa dan juga refleksi guru. Selanjutnya, dalam modul ajar tersebut juga tidak ada bahan ajar. Saya menampilkan atau membuat bahan ajar dan juga melakukan pergantian LKPD untuk menyesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan kepada peserta didik. Selanjutnya juga saya menambahkan daftar pustaka yang memang sebelumnya belum ada dalam modul sebelum dimodifikasi.
Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.